Perkenalkan, nama saya Elisa Valencia Nenggolan. Saya jurusan Teknik Informatika Prodi D3 Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan menjelaskan PPT saya. Yang pertama, dengan materi jaringan komputer membuat 3 VLAN yang saling terhubung. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam pengertian. Pengertian VLAN atau Virtual Local Area Network adalah metode untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN ini, kita bisa mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi atau lokasi, walaupun secara fisik dalam suatu jaringan. Routing statis ini adalah metode yang mengarahkan lalu lintas jaringan secara manual melalui rute yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan routing statis antar mikrotik ini, jaringan yang berada di dalam VLAN berbeda, tetapi tetap bisa saling berkomunikasi. Dalam topologi ini, digunakan 3 mikrotik yang masing-masing melayani satu fisis pada VLAN yang berbeda. Koneksi antar mikrotik ini menggunakan subnet atau 30 untuk efisiensi IP. Dan BRAD digunakan untuk menghubungkan port fisik dengan VLAN. Selanjutnya ini ada counter topologi, di mana fisis pertama IP-nya 192.168.2.192.168.16.1. Nah, fisis yang kedua IP-nya 192.168.3.4.3.192.160.16.1. Nah, fisis yang ketiga IP-nya 192.168.3.3.4.3.192.168.17.1. Nah, fisis yang keempat IP 192.168.17.4.2.4.192.168.17.1. Nah, fisis yang kelima IP-nya 192.168.3.3.4.192.168.16.1. Nah, fisis yang keenam IP-nya 192.168.18.3.192.168.168.16.1. Nah, pengertian topologi. Topologi ini menggambarkan 3 gedung masing-masing yang memiliki 1 mikrotik dan 2 fisis. Masing-masing gedung ini ditempatkan dalam VLAN yang berbeda, di mana gedung pertama itu IP-nya 192.168.16.0/24. Gedung yang kedua, VLAN gedung kedua itu 192.168.17.0/24. Gedung 3, VLAN gedung 3 IP-nya 192.168.18.0/24. Nah, koneksi antar mikrotik dilakukan melalui interface yang memiliki IP masing-masing dalam jaringan VLAN tersebut. Routing statis ini digunakan agar ketiga gedung bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya di sini ada settingan mikrotik 1. Nah, VLAN 10 untuk fisis yang pertama itu IP-nya 192.168.16.1/24. Itu terhubung ke mikrotik 2, Ether 2, 192.168.19.1/30. Routingnya yang pertama ke 192.168.17.0/24 via 192.168.19.2.
Yang kedua itu ada ke 192.168.18.0/24. Bianya 192.168.19.2. Settingan mikrotik 2, di mana settingan mikrotik 2 flan 20 untuk pieces kedua. Itu IP-nya 192.168.17.1/24. Yang pertama itu terhubung ke MT pertama via Ether 1 192.168.19.2/30. Yang kedua terhubung ke MT 3 via Ether 3. IP-nya 192.168.20.1/30. Routingnya ke 192.168.16.024. Bianya 192.168.19.1. Ke IP berikutnya 192.168.18.0/24. Bianya 192.168.20.2. Nah, settingan mikrotik 3 flan 30 untuk pieces 3 192.168.18.1/24. Terhubung ke MT2 via Ether 2 192.168.20.20/30. Routingnya ke 192.168.16.0/24 via 192.168.20.1 ke 192.168.17.0/24. Bianya 192.168.20.1. Nah, apa saja yang disetting? Yang pertama, flan dibuat untuk setiap mikrotik agar provisi Ether bisa masuk ke flan tertentu. Yang kedua, interval flan disetting per ID flan itu ada 10, 20, 30. Yang ketiga, alamat IP diberikan untuk masing-masing interface. Yang keempat, IP flan lokal untuk gateway ke bisnis. Yang kelima, IP per 30 untuk koneksi antar mikrotik efisien. Yang keenam, routing statik. Yang ketujuh, setiap mikrotik diberi jalur menuju jaringan lewat gateway mikrotik tetangganya. Nah, logika apa saja? Mengapa pieces bisa terhubung? Yang pertama itu, masing-masing mikrotik jadi gateway untuk satu pieces di flan tertentu. Yang kedua, IP point to point per 30 antar mikrotik kemungkinan koneksi efisien dan simpel. Nah, yang ketiga, routing statik mengarahkan paket ke subnet lain melalui router tetangga. Yang keempat, menghubungkan port fisik dengan flan, jadi paket dari pieces masuk ke flan. Yang kelima, flan ID identik digunakan untuk tanding saat lewat run antar mikrotik. Yang keenam, hasil akhir pieces pertama bisa ping ke pieces kedua dan pieces ketiga walaupun beda subnet atau flan. Nah, di sini ada IP pada tiap pieces. Di sini ada pieces 4, pieces 5, pieces 4, dan pieces 3 berikut dengan IP tersebut. Nah, di sini juga ada IP pada tiap pieces. Di sini ada pieces 3, 6, dan pieces pertama dalam setiap IP tersebutnya juga. Nah, ini ada hasil ping pada pieces lain. Pieces 6, pieces 6, pieces 6, pieces 6, pieces 6, dan pieces pertama dengan hasil ping tersebut. Nah, yang kedua ada pieces pertama
Spesies pertama dengan hasil pink tersebut. Nah, kesimpulannya. Yang pertama, setiap spesies hanya tahu gateway-nya sendiri. Yang kedua, mikrotik yang melakukan semua proses routing. Yang ketiga, semua spesies bisa saling terhubung meskipun beda subnet atau plan. Yang keempat, jaringan ini efisiensi dan tersegmentasi dengan baik. Nah, sekian dari materi saya yang pertama. Nah, kita lanjut materi yang kedua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya yang kedua. Kita masuk ke dalam pengertian. Yang pertama, VLAN, virtual LAN. Membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Yang kedua, mikrotik digunakan sebagai router yang memproses tanggung VLAN dan routing antar subnet. Yang ketiga, routing statis menentukan jalur lalu lintas antar mikrotik secara manual. Yang keempat, menghubungkan port fisik ke VLAN access. Nah, berikut ada gambar topologi dan berikut adalah dengan hasil ping tersebut. Nah, pengertian topologi. Topologi ini terdiri dari 4 mikrotik. Yang pertama, mikrotik pertama ke mikrotik kedua. Mikrotik kedua ke mikrotik ketiga. Mikrotik ketiga ke mikrotik keempat. VLAN 50 IP-nya 192.168.50.0/24. VLAN 60 192.168.60.0/24. VLAN 70 192.168.70.0/24. VLAN 80 192.168.80.0/24. Yang terakhir, semua mikrotik ini saling berhubung lewat Ether 1 dengan VLAN tag atau drop. Nah, pengertian mikrotik pertama. VLAN 50 IP-nya 192.168.50.1 itu Ether 2/3 untuk spesies. Yang mikrotik 2, VLAN 60 192.168.60.1 itu Ether 3 untuk spesies. Mikrotik 3, VLAN 70 192.168.70.1 itu Ether 3 untuk spesies. Mikrotik 4, VLAN 80 192.168.80.1 Ether 2/3 untuk spesies. Nah, semua mikrotik ini saling berhubung melalui Ether 1 untuk membawa trunk VLAN. Nah, di mana ini ada gambaran dari settingan mikrotik 1. Nah, settingan mikrotik 1, VLAN 50 itu IP-nya 192.168.50.1. Ether 2 dan Ether 3 itu untuk spesies VLAN 50. Akses VLAN via Bright, DHCP service atau opsional. Nah, settingan mikrotik 2, di mana berikut adalah gambar settingan mikrotik 2. Settingan mikrotik 2, VLAN 60 192.168.60.1 Ether 3 untuk spesies VLAN 60. Akses VLAN via Bright. Nah, settingan mikrotik 3. Berikut adalah beberapa gambar settingan mikrotik 3. Nah, settingan mikrotik 3, VLAN 70, IP 192.168.70.1. Ether 3 untuk spesies VLAN 70. Akses VLAN via Bright. Nah, settingan mikrotik 4. Berikut adalah hasil beberapa gambar settingan mikrotik 4. VLAN 80 IP 192.168.80.1.
Ether 2 dan Ether 3 itu untuk physis plan 80, access plan via berat. Nah, apa-apa saja yang disetting? Yang pertama, interface plan 50-80 itu via Ether 1. Yang kedua, IP address untuk setiap flat. Yang ketiga, thread untuk Ether 2 atau 3. Yang keempat, access plan ke berat. Yang kelima, DHCP service atau opsional. Yang keenam, routing statistika diperlukan. Nah, logika interkoneksi plan. Yang pertama, semua plan ditanggi ke Ether 1 atau drum. Semua mikrotik punya IP di semua plan. Yang ketiga, routing terjadi karena semua mikrotik kena subnet lain. Yang keempat, physis cukup tahu mikrotik mengurus routing. Nah, di sini ada IP pada tiap physis, di mana di sini ada physis pertama, physis kedua, dan physis ketiga. Di sini juga IP pada tiap physis. Di sini ada physis pertama, physis keempat, dan physis kelima. Nah, di sini ada hasil ping pada physis pertama tersebut. Nah, kesimpulannya yang pertama, plan memberi segmentasi jaringan. Kedua, mikrotik mengatur tanggung dan routing. Ketiga, semua bus bisa komunikasi meskipun beda subnet. Keempat, topologi efisien dan scalable. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan dan sampai jumpa. Bye.